Ini dari PNL-nya itu sekitar 11.300.000. Oke, di video kali ini saya bakal ajarin gimana sih cara saya trading dengan modal entry sangat minim bisa dapetin sampai 10 juta rupiah. Nah, ini sebenarnya cara tradingnya itu simple banget. Jadi supaya nggak terlalu lama, saya bakal tunjukin dulu nih dari live recordingnya. Jadi di sini kita bakal belajar dari beberapa entry yang udah saya lakukan. Jadi di sini sebenarnya ada 2 entry yang saya lakukan, ada dari Ethereum dan juga ada dari Floki. Nah, supaya nggak terlalu lama, kita langsung aja deh. Nah, di sini saya cari ETH nih, karena waktu itu saya melihat ada pergerakan yang menarik di Ethereum. Oke, ini ETH harganya 3.100. Hal pertama kali saya lakukan itu seperti biasa adalah menghitung dari kalkulasi resikonya, yang mana waktu di ETH ini saya pengen ketika saya loss itu lossnya sebesar 200 USDT. Jadi di sini kita lihat bagaimana cara perhitungannya. Nah, ini saya kayaknya udah pas nih di 215 USDT kalau minus. Oke, jadi di sini saya dapat 0,6 ETH ketika saya mau entry. Dan di sini kita lihat posisi saya itu udah masuk. SL yang saya masukkan itu di 2778. Ini sesuai setup kita di Billionaire Trader, teman-teman. Nah, ini marginnya kecil banget ya, di bawah $20, bahkan sekitar 250.000 nih. Nah, ini kita bisa rubah leverage ya ketika kita sudah entry, teman-teman. Bisa jadi 5 kali, bisa jadi 125 kali. Itu akan mengubah dari margin entry-nya aja, dan itu nggak berpengaruh apa-apa, teman-teman. Karena kita udah mengkalkulasikan di awal. Jadi ini dia ketika kita udah entry, teman-teman bisa lihat ya. Di sini posisi entry saya itu menurut saya udah pas banget. Tapi ini fun fact-nya, kalau teman-teman lihat tanggal di atas ini 15 April. Dan kalau kita lihat sekarang itu ada di 22 Mei. Ini tradingan saya hampir menunggu 1 bulan lebih baru bisa dapetin profit yang maksimal. Ini entryan saya di ETH. Kita bakal langsung lanjut ke Floki, apa yang saya lakukan waktu itu di Floki karena saya ada entry juga. Nah, ini sedikit fun fact, teman-teman bisa lihat di recording awal. Saya itu ETH sempat minus sampai 74 USDT. Ini minusnya cukup lumayan. Tapi karena tadi kan kita udah buatkan resiko dimana kalau kita minus sampai $200 itu baru kita kena SL. Tapi karena minus $74 menurut saya ya nggak masalah. Kita bisa tetap hold kok. Jadi di sini untuk Floki kita bakal play ya. Nah, ini untuk Floki. Oke, kita cari Floki dulu. Di sini saya tinggal mengkalkulasikan resikonya. Untuk setupnya ini ada di membership Billionaire Trader. Nanti saya bakal tunjukin setup saya itu waktu itu kayak gimana. Dan kita bakal praktek langsung ke chart yang ada di depan saya ini supaya kita bisa praktekin nih. Karena ini mumpung menggunakan modal entry yang kecil. Jadi bisa teman-teman terapin. Di sini untuk Floki, saya lupa saya mencari resiko seberapa banyak. Kalau nggak salah sih sekitar 100 USDT ya. Coba kita tonton bareng-bareng. Dan buat kalian yang misalnya lihat saya tadi itu mengkalkulasikan risiko dengan kalkulator trading dan kalian bingung, saya itu kalau nggak salah udah pernah buatkan videonya di YouTube. Kalian cari aja kalkulator trading Ardana Putra. Itu kalkulator trading untuk kita yang mau trading futures kayak ini. Dan kita play lagi. Oke, saya udah entry di 0,21. Margin entry-nya 100 USDT, teman-teman. Dan di sini SL-nya saya udah set juga di 243 USDT. Nah, itu tadi kan posisi saya untuk recording entry-nya nih. Nah, sebenarnya untuk analisanya Floki ini udah bagus banget secara chart pattern. Kalau teman-teman lihat di sini, pasti kalau sering nonton YouTube saya, kalian udah tahu lah ini chart pattern apa di sini. Tapi buat yang baru nonton, saya bakal jelasin nanti, sabar aja. Dan sekarang coba kita intip ke aplikasi exchange-nya. Apa sih yang udah terjadi sekarang per video ini dibuat? Oke, jadi per video ini dibuat di saat saya record ini dari PNL-nya itu sekitar 11.300.000. Jadi dari ETH kita udah profit $400, dari Floki kita udah profit $300. Jadi sekarang supaya kita bisa langsung eksekusi, kita bisa langsung untuk take profit di sini, teman-teman. Nah, mungkin kalian nggak pernah lihat saya take profitnya nih. Bakal saya tunjukin gimana cara kita take profitnya. Jadi cara take profit itu simple banget. Yang susah itu cari analisa yang bagus untuk kita bisa sampai nyontohin take profit kayak gini. Nah, di sini bakal saya coba untuk close dulu ya. Jadi kita tinggal klik close position dan kita close 100%. Kita confirm.
udah selesai, dan Floki menurut saya juga udah oke. Tadi saya udah cek dari chartnya dan kita bisa close position dan kita confirm. Oke, saya udah take profit sebanyak 11 juta rupiah. Jadi mungkin itu aja untuk screen recordnya. Sekarang coba kita bahas dari analisanya nih, dan hal-hal apa sih yang membuat saya berani entry kemarin di Floki dan juga ETH. Jadi supaya nggak terlalu lama, kita langsung aja deh ke laptop yang di depan saya ini. Yuk! Oke, jadi ini udah ada saya siapin chart ya. Ini adalah chart dari TradingView. Jadi di sini kita bakal coba analisa apa aja sih keputusan entry saya waktu itu. Tapi sebelum itu saya dari tadi bilang ini adalah setup yang saya tunjukin dari membership Billionaire Trader. Jadi sebelum itu kita bakal coba cek dulu nih ke Telegram dari Billionaire Trader. Oke, jadi ini dia, ini adalah Telegram kita di private channel membership ya teman-teman. Nah, waktu itu kita melihat pergerakan ETH yang saya screen record di awal tadi, tapi dia itu nggak kelihatan, itu adalah seperti ini teman-teman. Kita melihat pergerakan ETH itu ada sebuah divergence. Nanti bakal saya jelasin divergence itu apa. Dan di sini pergerakannya udah oke banget. Dan di sini kalau teman-teman lihat SL-nya juga sama di 2778. Jadi setup saya kurang lebih kayak gitu. Ini di 15 April ya. Dan di sini untuk ETH kita juga sempat buatkan dari roadmap-nya. Karena waktu itu kita udah tahu bahwa ada potensi bahwa ETF spot dari Ethereum itu bakal di-approve. Jadi kita sempatkan buat setup di Ethereum kayak gini, yang mana dari cara kita berpikir sebagai seorang trader, kalau ETF-nya itu di-approve, ini kan artinya potensi harga untuk bergerak naik itu sangat tinggi ya. Jadi kalau kita mencari resiko sebanyak tadi saya misalnya $200, dan kalau kita tahu bahwa kita bisa dapetin $400, kenapa nggak kita coba setup seperti ini? Dan itulah yang saya pikirkan waktu itu. Jadi kalau saya loss, saya cuma loss $200, dan kalau saya profit, saya itu profitnya $400. Itu udah bagus banget loh. Dan kalau teman-teman penasaran sama roadmap-nya, bakal saya tunjukin juga. Nah, jadi waktu itu roadmap dari ETH kita juga ngelihat kayak gini ya teman-teman. ETH itu chartnya cukup buruk karena dia itu dump banget waktu itu. Jadi di sini kita bisa lihat ada potential falling wedge yang kita udah share waktu itu, dan di sini juga kita ngelihat adanya bullish divergence. Sekarang kita coba share dari Floki juga nih, karena Floki waktu itu udah kita share juga analisanya di private channel ini. Jadi saya bakal cariin dulu. Nah, untuk Floki juga sama, teman-teman bisa lihat di sini ya. Untuk Floki itu kita bergantung pada yang namanya chart pattern. Nah, kalau kalian nggak tahu chart pattern itu kayak apa, kalian bisa pergi ke Instagram saya, cari postingan saya yang paling atas. Di sana kalian bakal ngeliatin beberapa chart pattern yang sering banget muncul di kripto. Itulah alasan ketika kalian cari Instagram saya, yang paling atas itu saya taruh chart pattern. Karena saya tahu hal itu bakal sangat membantu buat kalian para trader semua. Dan di sini kalau teman-teman lihat, Floki itu menunjukkan chart pattern yang namanya ascending triangle. Dan di sini saya bakal coba tunjukin ya. Kalau teman-teman penasaran, teman-teman bisa lihat ke Instagram saya di sini. Nah, ini bakal teman-teman bisa lihat ya. Ini Instagram saya, teman-teman cari postingan yang di atas ini. Nah, di sini udah ada macam-macam chart pattern. Teman-teman tinggal geser aja, teman-teman bakal nemu chart pattern yang sama nih, ya ini. Ascending triangle. Jadi di sini kita udah bisa tahu untuk Floki itu ada potensi pergerakan harga bergerak naik. Jadi analisa sesimpel itulah yang saya pakai. Tapi kalau kalian memang bingung dengan ini analisa kayak gimana sih, dan kalian itu kan juga tahu ya, kripto itu ada banyak banget, bahkan hampir bisa kita katakan setiap bulan itu minimal ada 2 kripto baru yang bakal listing. Jadi kalau kalian merasa kesusahan untuk dapetin outlook yang menarik kayak gini, salah satunya kalian bisa join dari private membership kita. Kalau udah open, saya bakal pin linknya di deskripsi di bawah buat kalian yang pengen ikutan join. Karena nanti di awal itu ada Zoom bareng sama saya, kalian bisa tanya apapun yang kalian pengen tanyain. Jadi di sini kita bakal coba untuk bahas dari Ethereum dulu. Nah, ini kebetulan chart dari Floki, saya bakal bahas Ethereum dulu nih. Saya bakal cari dulu. Nah, ini chart dari Ethereum ya. Jadi waktu itu kan saya ada bilang, saya tuh melihat sebuah divergence. Jadi saya bakal coba playback waktu itu di tanggal 15. Nah, sekitar sini. Bullish divergence yang waktu itu saya lihat itu ada di time frame 4 jamnya. Jadi di sini kita udah bisa lihat ya. Saya bakal coba gambarin. Ini kalau teman-teman
belum tahu divergence itu apa, divergence itu artinya penyimpangan dari harga dengan indikator. Di sini kita udah bisa lihat dari harga itu pergerakannya cenderung turun. Tapi dari indikator di sini kita udah bisa lihat bahwa pergerakan harga itu cenderung bergerak naik. Nah, jadi dari indikatornya kita bisa lihat seperti ini dari bawah sini. Nah, dia ada pergerakan naik, walaupun naiknya itu enggak yang signifikan banget. Tapi di sini yang saya ngeh waktu itu bahwa oh ini ada potensi divergence. Jadi ada potensi harga ETH itu bergerak naik teman-teman. Dan waktu itu kita udah bisa setup. Saya itu entry di 3134 kalau nggak salah. Saya bakal coba cross check lagi. Jadi di sekitar area ini saya entry. Dan di sini teman-teman udah bisa lihat apa yang terjadi ketika saya menunggu waktu itu. Saya bakal coba play ya. Saya tuh nunggunya cukup lama nih. 2778 untuk SL. Nah, teman-teman udah bisa tahu saya taruh 2778 itu karena saya menyesuaikan dari 2791 itu adalah lowestnya. Jadi kalau 2778 itu di hit, ada potensi ETH itu turun sampai 2500. Itu yang saya pikirkan waktu itu. Jadi di sini kita bakal coba play. Teman-teman bakal lihat sendiri bagaimana bosennya saya nungguin ETH waktu itu. Dia nanti floating loss, dia floating profit, dia floating loss. Saya tuh nunggunya benar-benar lama nih teman-teman. Karena ketika dia turun, dia naik lagi. Dia turun lagi, bahkan ini hampir kena dari SL saya. Tapi waktu itu karena saya udah punya plan, ya udah saya tungguin aja. Karena sekalian kita nungguin bahwa ETF-nya itu bakal di-approve atau enggak. Dan di sini ternyata saya itu dapetin profit yang cukup lumayan ya. Sampai sini sekitar 21% kenaikannya. Dan ini benar-benar lumayan banget teman-teman. Jadi selain dari analisa roadmap yang udah saya tunjukkan tadi, yang mana kalau saya tunjukkan lagi sekali, teman-teman udah bisa lihat ya tadi itu juga ada yang namanya potential falling wedge di sini. Tapi waktu itu ketika kita lihat chart pattern seperti ini, teman-teman udah bisa lihat di chart tadi dia itu sideways-nya tuh cukup lama, hampir sekitar 1 bulanan. Dan di sini kita juga bisa narik garis untuk divergence itu dari shadow-nya di sini dan di sini. Itu juga nggak masalah karena kedua hal ini tetap menunjukkan bahwa ini adalah divergence. Artinya ada penyimpangan dari harga dan juga chart yang mana berpotensi harga itu bergerak naik. Di sini kita bisa lihat. Jadi penantian panjang ini menurut saya sangat worth it ya untuk di ETH. Dan sekarang kita coba bakal bahas dari Floki nih. Dan saya bakal langsung cariin Floki. Nah untuk Floki itu sebenarnya sangat simple ya teman-teman, jauh lebih simple dibandingkan ETH karena ETH itu ada divergence dan juga kita menunggu ETF spot approval-nya. Dan di sini kita udah bisa lihat bahwa untuk Floki kita itu sebenarnya sempat entry dari tanggal 16 Mei. Jadi sekitar ini. 16 Mei. Nah, sekitar area sini saya entry dan di sini sebenarnya kita itu ngelihat bahwa pattern dari ascending triangle ini benar-benar udah rapih banget. Jadi di sini kalau teman-teman lihat dan saya bakal kecilin yang tadi. Nah, kita itu entry di sekitar sini. Di harga 2 berapa nih? Saya bakal coba cocokin ulang supaya lebih pasti. Saya itu entry Floki di area harga 0,21. Di 0,21 saya entry di sekitar sini. Dan kita bisa ambilkan garis reward 0,21. Kita itu tadi take profit di sekitar area ini 0,24. Dan kita itu untuk SL tadi saya pasang SL di berapa nih? Saya bakal cross check lagi. 186. Di sekitar ini 186. Nah dan sebenarnya saya tuh hampir hit dari SL saya. Tapi kenapa saya bisa nggak hit? Karena waktu itu saya melihat bahwa penempatan SL saya itu ada taruh di sekitar range ini teman-teman. Karena saya melihat dari support kecil di sini, ini saya lihat. Nah jadi penentuan SL saya itu ada di sini ya, makanya waktu itu SL saya masih aman walaupun ini kalau turun lagi dikit aja itu udah berpotensi kena dan saya mungkin bakal sedih banget karena ngelihat harga Floki ini naiknya cukup signifikan. Jadi untuk analisa Ethereum dan Floki saya gunakan sesimpel itu, tapi buat teman-teman yang memang ngerasa kalau
chart kripto itu memang ada banyak banget ada koin yang listing setiap harinya. Tapi kalau teman-teman yang pengen jalur lebih mudah, kalian bisa join dari membership kripto di Billionaire Trader. Karena setiap harinya kita bakal share dari kripto-kripto yang menarik kayak gini, yang mana analisanya itu udah kita share semua, kita share roadmapnya kayak gimana, kemungkinan terbesar yang terjadi itu kayak gimana. Jadi mungkin sekian saja video saya kali ini dan mudah-mudahan ada ilmu baru yang teman-teman dapetin, dan jangan lupa teman-teman itu harus bisa take profit kayak saya tadi. Saya juga tunjukin itu bagaimana saya take profitnya. Jadi mudah-mudahan ada pembelajaran baru nih yang kalian dapetin. Jadi buat kalian yang tanya apakah membershipnya udah open atau enggak, kalian bisa cek di deskripsi. Nah, sekian saja video saya kali ini. Sebelum video ini berakhir, jangan lupa untuk di like, comment, dan juga subscribe. And thank you.